Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami tetap terus datang mencari Engkau. Kami makin mau mengenal Engkau. Kami mau membangun kekuatan terus, Tuhan. Karena kami sadar, Tuhan, bahwa hari-hari ini kami butuh kekuatan firman dan firman. Karena hanya firman yang membuat kami semakin berjalan makin kuat. Kami semakin teguh menghadapi badai kehidupan ini. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Selamat malam. Tetap semangat ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ya iman yang menang atas badai ya. Bagaimana kita menang menghadapi badai. Hari-hari ini banyak orang yang hidupnya tadinya nyaman-nyaman ya, kena petir, kena badai ya. Rasanya aduh, halo Nani, ya malam semua. Yang baru bergabung selamat malam Niken ya. Kita percaya siapapun saudara, mau pendeta, mau orang yang sudah setia melayani Tuhan, mau orang yang sudah katam baca firman Tuhan berulang-ulang, tidak ada orang yang hari ini anti badai. Tidak ada saudara. Walaupun kita sudah doa puasa mau 100 hari, 200 hari sekalipun, kita bukan orang yang kebal badai. Tapi kita hari ini orang-orang benar yang benar-benar tahan atas badai. Karena kita tahu badai itu tidak akan pernah bisa menghalangi hidup kita, mengalahkan hidup kita. Badai itu pasti berlalu ya. Kemarin saya sharing firman di grup tentang Yosua 23 ayat 5 sampai 6 ini bagus saudara ya. Waktu itu ada selentingan yang saya dengar di telinga saya yang tidak ngenain hati saya ya. Ada orang yang ngomong negatif tentang saya. Rasanya pingin marah gitu ya. Rasanya pingin marah, ingin bela diri bahwa saya ini bukan seperti itu. Tapi tiba-tiba Tuhan itu membawa saya, makanya kemarin saya buat renungannya. Kita baca dulu ya, ini ayat pembuka supaya saudara yang malam ini bergabung, kita hari ini tetap semangat siapapun kita hari ini. Yosua 23 ayat 5 sampai 6. Kita baca sekilas aja. Yosua 23 ayat 5 sampai 6. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Hari ini tidak perlu takut dengan badai. Kenapa? Kalau ada firman yang berkata Tuhan itu pasti berperang. Nah, Tuhan berperangnya gimana? Lihat ya, Tuhan Allahmu akan mengusir, menghalau musuh yang ada di depanmu. Jadi yang nanti mengusir, menghalau, membuat badai hidupmu berlalu, itu kuasa Tuhan, bukan kehebatan kita. Lihat, sehingga kamu dapat menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikannya. Kita pasti menang, kita pasti sanggup menduduki. Artinya kita nggak mungkin kalah saudara, kita pasti menang. Nah ini yang paling penting. Kuatkanlah benar-benar hatimu di dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Waktu saya dapat ayat ini, rasanya mau emosi ya, mau rasanya gini, aduh Tuhan, kepingin orang ini saya telepon, saya mau tunjukin ini loh. Mana sih ada perkataan, saya sampai
foto itu ya saya tunjukin ke pengerja saya, bilang gini, mana sih ada kata-kata yang membuat salah dalam persepsi. Iya, ini orang kelewatan, memang kelewatan, keterlaluan. Ya memang saya bilang gini, sudah. Tapi waktu saya baca ayat ini, Tuhan cuman bilang gini, Eli, kuatkanlah benar-benar hatimu hari ini. Kalau iblis sedang memancing emosimu, ndak usah marah, ndak usah bela diri. Kuatkan hatimu di dalam memelihara firman. Hidupmu harus kaya firman. Firman harus bertahta di hatimu. Ndak usah panas hati, ndak usah marah, ndak usah jengkel. Tetapi firman Tuhan berkata gini, dan melakukan, sungguh-sungguh lakukan. Hari ini pelihara firman, lakukan firman supaya kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Waktu saya dapat firman ini, langsung hati saya mendapat kekuatan. Langsung saya bilang sama Tuhan, iya Tuhan, saya ndak marah, saya ndak mau membela diri saya, it's okay. Setelah itu saya WhatsApp orang yang ngomongi saya ini, saya WhatsApp, saya bilang gini, minta maaf ya. Saya cuman bilang, coba kamu baca lagi, ada kata mana yang bagiannya salah, tolong saya dikasih tahu. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, saya meminta maaf. Selesai sudah, saya bilang gini, Tuhan terima kasih buat firman yang Tuhan teguhkan. Saya ditegur firman, saya taat. Saya tidak mau melakukan, saya harus memelihara, melakukan firman supaya tidak menyimpang. Urusan orang mau sakiti saya, itu urusannya dengan Tuhan Allah. Nanti suatu kali yang membenarkan, yang menghalau, saya percaya itu kekuatan Tuhan. Dan saudara tahu, makanya kalau orang hari ini ditegur firman, yuk taat, nurut aja, sudahlah. Percayalah, orang yang nurut firman itu hidupnya itu damai. Saya tidur dengan damai. Awalnya ketika saya jengkel, saya sampai asam lambung ini kambuh saudara. Dalam hati saya, kok ndak masuk akal ya. Ndak ada loh kata-kata seperti yang dia ucapkan ya. Tapi saya percaya bahwa hari ini ujian itu atas hidup saya juga berlanjut. Saya tidak bisa paksa semua orang suka sama saya. Saya tidak bisa menghalangi orang untuk tidak menfitnah hidup saya. Hari ini izinkan semua proses, yuk yang penting menang atas badai. Kita baca ya. Saya mau kesaksian dikit. Bagaimana kalau saya dengar berita sukacita pada waktu hati saya habis jengkel, ternyata Tuhan kasih berita sukacita. Gampang. Saya sampai bilang gini, Tuhan terima kasih ya. Apartemen saya yang dikontrak orang Jepang itu sudah habis waktu kontraknya. Ya, sudah habis dan mulailah ini masa susah. Semuanya lagi drop, sepi ya. Apalagi kalau dalam tanda kutip harga sewa ndak mau turun, maunya bertahan. Kalau ndak mungkin harga sewa harus turun. Tapi Tuhan yang besar itu selalu punya keajaiban. Saudara percaya ndak percaya, Tuhan itu ajaib. Tiba-tiba cuman kosong, hitungannya mungkin hanya 2 minggu, 3 minggu. Kemarin saya dikabari saya dapat penyewa dan harganya naik, bukan turun. Bahkan orangnya ndak rewel, langsung disewa 2 tahun. Orang brokernya bilang gini, yang mau nyewain banyak. Tapi Tuhan itu memang punya kasih karunia. Tiba-tiba ada orang yang nggak mungkin sewa dengan dalam keadaan seperti ini bisa mau sewa.
Saya cuma bilang ini, iya Tuhan, ini kalau bukan Tuhan yang gerakkan nggak mungkin. Makanya kita belajar untuk malam ini menang di atas badai. Baca Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Siapapun yang bergabung malam ini, yuk kita mau sungguh-sungguh melihara firman, lakukan firman supaya hidupmu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu tuh firman Tuhan berkata, sungguh-sungguh, benar-benar serius untuk pelihara, lakukan firman, jangan hidup menyimpang. Kita pasti menang atas badai. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa, saudara? Iman. Lihat ya. Jadi orangku yang benar hari ini, saya selalu memberikan semangat buat orang yang konseling sama saya, sudah ndak bisa mengatasi keadaan, ndak bisa keluar dari rumitnya masalah. Saya cuman bilang gini, tetap tenang karena engkau punya iman. Iman, doa, pengharapanmu, 3 hal ini jangan sampai ndak diaktifkan. Karena kalau engkau mengaktifkan doa ini besar kuasanya, dampaknya luar biasa. Walaupun tidak masuk akal. Saya terakhir waktu kontrakan habis, ya sempat kecil hati juga. Kenapa? Karena menurut data yang mau ngontrain juga banyak juga, harga juga pasti turun. Tapi waktu saya percaya ada kuasa, saya bilang gini, segala sesuatu itu tidak perlu ditakutkan, karena segala sesuatu itu sudah ada di dalam tangan Tuhan. Hidupmu ada di tangan Tuhan, anak-anakmu ada di tangan Tuhan, berkatmu ada di tangan Tuhan, jodoh anak-anakmu ada di tangan Tuhan semua. Hari ini apa yang ada di tangan Tuhan? Hari ini engkau tidak perlu takut. Hanya semua ini tergantung dari iman. Makanya firman tidak pernah salah. Orang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jangan pernah hari ini imanmu ini kendor. Saudara, hari ini keadaan hidupmu boleh bertambah parah. Hutang, semua resesi, mungkin krisis itu lagi menimpa rumah tanggamu, keuanganmu. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, hari ini orang benar sudah tidak hidup oleh fakta. Saudara bukan hidup dikendalikan oleh fakta, dan saudara tidak bisa hidup dengan melihat fakta, tapi berdirinya di atas iman. Bahkan firman mengingatkan kita semua, jangan pernah kendor. Mengundurkan diri itu artinya imanmu lemah. Jangan pernah dikasih kendor. Itu sebabnya iman itu terus, istilahnya extra jos. Pokoknya Tuhan, ngerti ndak ngerti, aku sudah ndak lihat fakta. Walaupun data yang mau saya nyewakan banyak, yang mau nyewa sedikit, aku tetap berdiri di atas iman. Kalau kita lihat fakta lagi tambah buruk dan saudara mulai mengundurkan diri, berarti Tuhan lihat lo imannya kendor. Gara-gara dia lihat keadaannya tambah buruk, tambah rumit, tambah kacau, dia tidak berdiri di atas iman, malah mengundurkan diri. Lihat ya, 38. Tetapi kalau kita mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Jadi selama kita jadi orang benar, kalau kita berdiri aja di atas iman, bukan di atas fakta, kita hidup dalam perkenanan Tuhan. 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Makanya jangan jadi orang benar yang selalu imannya lemah, kendor. Saudara lihat fakta sudah putus asa. Itu bukan orang benar. Kita bukan orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan beroleh hidup.
Saudara percaya hari ini kita ini dibentuk iman karena standarnya Tuhan lagi bentuk orang percaya. Waktu saudara berdiri di atas iman, percaya, saudara pasti beroleh hidup. Kalau beroleh hidup, keuanganmu yang mati hidup kembali, enggak pasti. Rumah tanggamu yang kelihatannya sudah istilahnya orang itu bilang gini, Bu, saya jadi istri itu hari ini ngadepi suami saya, anak-anak saya jadi penolong yang sepertinya nafas itu sudah Senin Kemis, Bu Eli. Kita mungkin ada di pasien ICU yang nafasnya sesak tiap kali lihat suami, lihat anak-anak, lihat keuangan. Mungkin posisi kita ada di posisi ini. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, kita bukan orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita ini lagi dibentuk iman percayanya yang akan beroleh hidup. Semuanya akan dihidupkan kembali ketika kita berdiri di atas iman. Makanya menang atas badai itu tidak ada lain. Malam ini saudara tidak punya apa-apa, tidak jadi masalah. Saudara bukan siapa-siapa karena engkau bangkrut, karena engkau ditinggal suami, karena engkau terpuruk dengan penyakit kanker, ya. Saya hari ini tadi mau doakan orang sebelum live, nanti setelah live karena tidak punya waktu, saya sudah dikabari usianya malah bukan bulan saudara, cuman hitungan 2 hari. Dokter sudah ngomong, ini dokter di luar negeri sudah ngomong, usianya masih muda, ya. Saya ketemu dia beberapa saat, saya bilang ini semangat, 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 semangat. Sudahlah, tidak usah takut, pokoknya imanmu apa? Bukankah hidup ini adalah Kristus? Kalau mati ya keuntungan. Kalaupun engkau sudah waktunya habis visa hidupmu, hidupmu beruntung kok. Ikut Kristus tidak pernah buntung. Mati aja untung. Bayangin saudara. Saudara takut apa? Kalau hidup ini dari hidupmu hari ini walaupun bercucuran air mata, orang dunia itu tidak tahu loh kalau mati adalah keuntungan. Tapi buat saudara dan saya, hari ini tidak usah takut dengan yang namanya kematian. Orang dunia panik karena mereka tidak tahu kematian itu apa. Tapi buat saudara dan saya malam ini, saudara sudah tahu kematian itu adalah keuntungan. Tenang aja, kalau untung berarti hidup itu pasti yang terbaik Tuhan sudah sediakan di balik kematian, ya. Saya juga sedih sih, cuman divonis tinggal berapa hari, hitungan jari, berarti ya tidak lama, ya. Makanya hari-hari ini, kita semua hari ini, siapapun kita, badaimu sebesar apapun tidak jadi masalah. Yang penting Tuhan berkenan sama hidup saudara dan saya. Berdirilah di atas iman. Saudara tidak punya apa-apa, masa saudara tidak punya jam doa? Masa saudara tidak punya iman percaya kepada Yesus? Masa saudara tidak punya pengharapan? Kita punya. Hari ini aktifkan, sudah aktifkan. Oh pokoknya Tuhan, kalaupun sampai habis visa hidupku, pengharapanku tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Ketika engkau berkata mati adalah keuntungan, saudara sudah punya gambaran enggak tentang kematian? Kematian bukan horor, kematian bukan mengerikan loh. Kalau kematian itu menguntungkan, berarti saudara enggak perlu takut dengan kematian. Yuk kita lihat berikutnya, ya. Kita belajar dari seorang Abraham. Waktu dia berdiri di atas iman, Abraham itu tidak gampang. Abraham itu disuruh Tuhan keluar dari zona nyaman ke negeri yang tidak jelas. Tapi Abraham taat. Dia cuma berdiri aja di atas iman walaupun tidak ngerti. Lo kemana Tuhan? Wong ini zona nyaman, lo tidak gampang lo. Kalau saudara tidak punya apa-apa, saudara disuruh melangkah keluar menuju sesuatu yang tidak jelas dan kelihatannya keadaanmu rumit. Kira-kira saudara jadi manusia mau tidak jadi orang seperti Abraham? Tapi kenapa Abraham bisa taat? Dari zona nyaman dia dipaksa keluar ke negeri yang tidak jelas kemana arahnya. Bahkan kalau dia bilang lah, kok tidak jelas, gimana toh Tuhan? Bayangannya gimana? Tapi ketika Abraham hari ini sebagai orang benar, dia tidak berdiri di atas apa yang terjadi, tapi dia berdiri di atas iman. Sekalipun saudara sudah berdoa taat, tapi
Tapi zona nyaman itu tidak terjadi, malah zona penderitaan itu terjadi hari ini. Tetaplah berdiri seperti Abraham. Lihat ya, Roma 4. Abraham ngalami apa lagi saudara? Ngalami keadaan yang hari itu juga tidak jelas, di PHP, tidak nyaman. Bayangin di PHP, nunggu janji Tuhan, sudah nunggu dapat anak, umur 100 dapat anak, tahu-tahu anaknya mau dikorbankan. PHP, pengharapan palsu, ndak jelas. Kira-kira Abraham ngalami goncangan demi goncangan ndak? Sangat. Sampai yang terakhir saya bisa bayangin kenapa malaikat surga berkata, berhenti Abraham, sekarang aku tahu. Kenapa? Karena ini level-level yang ndak gampang. Level dimana itu titik nadir, pisau sudah mau membunuh anaknya, tapi level dimana iman Abraham itu ndak goyah. Bayangin orang kalau berdiri di atas fakta mau bunuh anak. Saudara bisa bayangin ya keadaan titik nadirnya Abraham. Hari ini mungkin engkau berdiri di dalam kenyataan hidup yang benar-benar membuat saudara bilang gini, tapi tetaplah percaya, kita pasti menang atas badai. Ketika imanmu hari ini tidak goyah, engkau tetap berdiri di atas iman, maka itu yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Yuk baca Roma 4 ayat 20. Apa yang dilakukan Abraham? Kita mau belajar hari ini kuncinya menang atas badai. Saudara mau menikmati berkat Abraham? Saya juga mau. Hari-hari ini percayalah, berkat Abraham, Ishak, Yakub, yuk semua itu sudah menjadi milik saudara dan saya. Hanya hari ini kita harus kuatkan, teguhkan imanmu. Jangan berdiri di atas fakta. Saya sudah berulang kali bicara, masa sukar sedang terjadi. Yang sukar makin sukar. Hari-hari ini yang jahat makin jahat. Anak-anak makin berontak terhadap orang tua. Jujur, di level akhir zaman ini kita semua ndak gampang. Kalau kita mau berdiri di atas fakta, isinya cuma minum obat depresi, stres, megangi kepala terus. Jantung bisa duk 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 duk. Malam bisa ndak bisa tidur. Tapi kenapa hari ini saya bisa tidur, saya bisa makan, saya bisa rileks? Karena saya sudah berdiri di atas iman. Kacamata saya bukan sejauh batas memandang, tapi kacamata saya adalah kacamata iman, di mana saya sudah tidak melihat apa yang terjadi, tapi saya melihat ini. Tetapi terhadap janji Allah, saya hanya melihat janji Allah. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Wow. Hari ini bisa enggak kita sebagai orang benar yang keadaanmu sudah hancur kacau, sudah enggak punya bukti dasar untuk berharap, tapi kacamata iman saudara cuma tahu bahwa janji Allah yang saudara lihat hari ini itu yang sedang on the way, itu yang sedang dalam perjalanan, dan saudara memperkuat iman dan memuliakan Allah. Lihat ya, 21. Dengan penuh keyakinan, ini yang luar biasa, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Siapa yang punya kuasa menggenapi janji? Jangan main-main loh. Kalau saudara tidak percaya kepada janji Tuhan, berarti saudara tidak ngerti firman di Roma 4 ayat 21. Allah itu punya kuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Hari ini percayalah,
Janji Tuhan buat orang benar, berkat ada di ke atas kepala orang benar. Susah payah tidak pernah menambahi. Keturunan orang benar selalu ada di dalam pemandangan Tuhan. Itu semua akan dilakukan dengan kuasa. Mungkin saudara pikir gini, saya tidak punya apa-apa Bu Eli, boro-boro mau siapin masa depan, wong semuanya sudah habis. Dari mana? Tapi jangan pernah meremehkan apa yang akan dilakukan. Berarti kuasa Tuhan yang akan menggenapi janjinya buat keturunanmu, janjinya buat berkat orang benar semuanya. Lihat 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran. Saudara jangan anggap enteng kalau orang sudah berdiri di atas iman. Walaupun orang berkata bodoh, orang mungkin melihat iman, emang kamu bisa semuanya jatuh dari langit. Wah, itu orang menghina Tuhan. Kita memang tidak lihat bahwa berkat itu langsung jatuh dari langit. Saudara butuh uang langsung jatuh. Saudara mungkin kelihatan yang namanya malaikat langsung seperti Superman. Orang saudara dalam bahaya langsung Superman-nya surga. Bukan seperti itu. Tapi percayalah 3 hal. Hari ini kalau kita mau menang atas badai, kalau Tuhan yang melakukan, saudara tidak perlu pikir cara Tuhan menggenapi janjinya. Tapi yang pasti ayat 21 itu pegang peranan. Saudara hari ini yang jadi pertanyaannya, saudara yakin tidak? Itu aja. Tuhan cuma bilang gini, aku tidak butuh hebatmu kok. Aku tidak butuh hari ini sumbangan ide, akal logikamu, sumbangan hari ini dalam bentuk kepintaranmu apapun untuk menggenapi janjiku. Yang aku butuhkan hanya aku mau. Yakin tidak kamu sama aku? Seberapa besar sih? Kamu yakin bahwa aku sanggup? Itu aja. Makanya Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran karena firman berkata dengan penuh. Hari ini 3 hal kalau saudara mau malam ini menang atas badai. Yang pertama, ada kata apa saudara? Jangan bimbang. Jangan bimbang. Jangan anggap remeh kata bimbang. Kuatirnya banyak, setiap hari hidupnya hanya kuatir. Mau makan kuatir, mau tidur kuatir, bangun tidur kuatir, mau pergi keluar kerja kuatir, mau beraktivitas kuatir, mau beribadah aja kuatir, bimbang. Tapi firman Tuhan berkata terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menang atas badai? Mental kita harus percaya teguh. Itu tadi, yakinnya teguh, kuat. Saudara percaya hari ini kalau saudara penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikan, hari ini tenang aja, saudara pasti menang. Saudara tidak usah takut. Hari ini hidup saya, kalau saya sudah takut, saya cuma bilang gini, enggak apa-apa Tuhan, mau dibawa ke level apapun goncangannya besar, aku tetap penuh keyakinan bahwa janjimu, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Itu aku punya keyakinan penuh Tuhan, sehingga aku tidak pernah takut. Itu yang kedua. Yang ketiga, Abraham itu cuman fokus dengan janjinya Tuhan. 3 hal, gampang ya saudara kalau mau menang atas badai. Ingat, yang pertama, jangan bimbang. Yang kedua, percaya teguh atau kuat, penuh keyakinan. Yang ketiga, fokus dengan janji Tuhan. Hari ini siapa yang bimbang mulai dibuang. Selama saudara bimbang, maka saudara tidak diperhitungkan sebagai kebenaran. Orang benar itu harus berdiri di atas iman, bukan di atas fakta. Jika dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Selama kita tidak mengundurkan diri, kita tetap maju extra jos. Apapun terjadi, oke Tuhan. Yang penting imanku tidak goyah.
Aku tidak mau bimbang. Aku punya keyakinan yang penuh. Dan yang ketiga, aku mau fokus dengan janji Tuhan. Kacamata kita cuma lihat janjinya Tuhan aja. Makanya makin banyak baca firman, saudara akan makin banyak lihat janji Tuhan. Yosua tadi itu janji Tuhan. Kalau dia berkata, aku akan menghalau semua musuhmu dan engkau akan menduduki musuhmu, itu imani saudara. Hari ini yang menghalau, yang membuat saudara nanti menang menduduki musuhmu, itu bukan kekuatanmu lagi. Engkau sudah tidak mampu, tidak masalah. Engkau tidak punya tabungan, tidak masalah. Engkau sudah tua, sementara wanita perusak rumah tanggamu jauh lebih muda, tidak masalah. Semua tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau saudara hari ini hidup dalam kebimbangan, engkau punya kepercayaan itu tidak dan kau tidak fokus sama janji Tuhan, maka tiap hari hidupmu ini akan dicuri kekuatannya. Semakin saudara berdiri di atas fakta, maka tiga hal ini tidak jalan. Makanya kita tidak akan menang atas badai. Sekali lagi, hari ini menang itu bukan menang atas masalah, tapi waktu saudara tidak bimbang, itu pemenang. Waktu engkau punya keyakinan yang teguh, itu pemenang. Waktu hidupmu bukan fokus kepada masalah, fokus sama janji Tuhan, itu pemenang. Jadi sekali lagi waktu iblis lihat hidup saya, oh hari ini dihadapkan kenyataan buruk, oh saya bilang gini, tidak apa-apa, tidak bimbang sudah. Pujilah Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyi itu aja sudah, tidak bimbang sudah. Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup loh. Dia punya kuasa untuk melakukan apa yang dijanjikannya. Hari ini yuk 3 hal yang saya akan bahas. Seperti apa? Jangan bimbang, percayanya teguh. Yang ketiga, fokus kepada janji Tuhan. Gampang ya. Saya cuma kasih tip yang gampang aja supaya gampang diingat. Waktu faktamu buruk, berdiri langsung di atas iman. Jangan bimbang, diingat, tetap percaya, kuat, fokus janji Tuhan. Allahku kan mencukupkan kebutuhanku di masa-masa sukar. Menurut kekayaan, kemuliaan, sumber di atas segala sumber yang akan mencukupkan. Mungkin hari-hari ini banyak ibu-ibu tidak dibiayai suami karena suaminya error. Saya cuma berdoa, engkau akan lihat yang pelihara hidupmu bukan lagi suamimu. Buktikan, suamimu boleh ingkar janji, tapi Bapak di surga tidak pernah sekali-kali ingkar janji. Dia akan pelihara hidupmu. Saya selalu berkata itu. Jangan takut, usahamu sepi, tenang aja, jangan bimbang. Janji Allah, Dia tetap akan memberikan berkat di atas kepala orang benar. Ada banyak cara yang Tuhan akan lakukan untuk memberkati saudara, bukan dari satu usaha. Ada banyak kesaksian orang bilang gini, Bu, saya pikir dulu dari satu usaha ini, saya kalau ini tidak berkembang, saya bakal mati. Tapi ternyata Bu Eli, benar Bu Eli seperti yang Bu Eli katakan, hidup ini bukan dipelihara dari kehebatan saya, tapi waktu saya percaya dengan janji Tuhan. Bu Eli tahu hari-hari ini Tuhan buka usaha baru, bahkan usaha ini jauh menguntungkan dari usaha yang sudah saya tutup. Saudara jangan meremehkan. Hari ini waktu saudara yakin Dia melakukan janjinya. Ini firman loh saudara. Kalau saudara cermati kata-kata ini, saudara akan bilang gini, iya ya, kok dari dulu ya ngerti ya. Lah saya ini punya kelemahan selama ini, saudara dan saya punya kelemahan, sering bimbang. Saudara tidak pernah fokus dengan janji Allah dan saudara tidak punya keyakinan yang penuh. Makanya diproses terus. Karena Tuhan berkenan jika orang benar hidup di atas iman. Jangan pernah kasih kendor imanmu, mengundurkan diri sehingga engkau makin tidak berkenan, makin tidak berkenan.
semakin kau ndak dongkrak imanmu, engkau semakin hidup ndak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini yuk dongkrak iman, dongkrak aja sudah. Ndak ngerti pokoknya ndak boleh bimbang. Yakin, aku harus yakin, aku fokus dengan janji Allah. Waktu kita lakukan ini, Tuhan di alam roh, Dia bertindak melakukan janjinya. 3 hal saudara, yuk jangan bimbang tuh gimana. Hal yang simpel, yuk kita buka. Yang pertama, Yakobus 1 ayat 6. Orang tidak bimbang itu seperti ini, jangan bimbang. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Nah, yuk hari ini siapa yang punya pergumulan, jangan meminta dengan sungut-sungut. Jangan meminta dengan kerangguan. Bisa ndak ya? Bisa ndak ya? Bisa ndak? Sampai kapan? Sampai kapan Tuhan? Mengapa? Mengapa? Ndak usah sudah. Sekali saudara datang sama Tuhan, saudara langsung bilang, terima kasih Tuhan buat penyewa apartemen saya yang terbaik. Saya langsung ambil alih itu. Terima kasih Tuhan buat penyewa apartemen yang terbaik dengan harga yang mahal dalam nama Tuhan Yesus. Harga naiknya cukup tinggi menurut saya. Saya sampai kaget waktu keluar sejumlah angka. Nggak turun itu, Tuhan bawa naik. Kenapa? Karena waktu kita nggak bimbang, Tuhan melakukan. Yang lihat berikutnya ya, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yang pertama, tidak mudah diombang-ambingkan fakta. Jangan hidup dikendalikan oleh masalah. Kalau lihat bukti baik baru, wow Tuhan hebat. Tapi waktu hidupmu terpuruk, buktinya buruk, suamimu tidak pulang, engkau makin kendor. Engkau mengundurkan diri dari imanmu. Itu tidak boleh. Yang pertama yaitu tidak mudah diombang-ambingkan fakta. Jangan hidup dikendalikan oleh masalah. Kalau hidupmu dikendalikan oleh masalah, maka hidupmu akan bimbang terus. Kok gini lagi, jet coaster, sesek lagi, hidupmu akan bimbang. Tapi waktu hidupmu tidak dikendalikan oleh masalah, hidupmu tidak diombang-ambingkan fakta, hidupmu akan tenang. Tenang, percaya. Standarnya orang benar tidak boleh bimbang, tapi tenang. Hari ini tenang aja. Iya Tuhan, aku percaya. Faktanya buruk, it's okay. Oke, tidak apa-apa. Yang penting aku tahu, yang melakukan janjimu bukan karena faktaku baik, baru aku bisa melihat janjimu. Tuhan menggenapi janji, tidak perlu fakta saudara jadi baik terlebih dahulu. Tapi Dia menggenapi janjinya karena memang Dia itu Allah yang setia. Dia tidak pernah lalai. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana tidak jangan bimbang, yaitu Ulangan 8 ayat 22b. Ulangan 8 ayat 2b. Hidup itu tidak dikendalikan apa kata orang. Hari ini jangan banyak dengar pendapat orang. Kalau hari ini seperti ini kita bakal rugi, kita bakal terpuruk. Sama waktu saya mendengar apartemen penyewanya hari itu keluar, ya saya dengar gini, gimana situasi pasar situasinya turun, pasar agak ngeslow, ekonomi resesi, bahkan hari ini yang mau nyewakan banyak semua. Pada akhirnya fakta pasti berbicara seperti itu. Hari ini jangan kendor, jangan hidup dari apa kata orang, tapi yang saling kita dengar yaitu ketika kita berkata, tenang aja. Apa kata orang tidak menentukan hidupmu. Kalau aku berkata aku akan turut bekerja mendatangkan kebaikan, tenang aja. Nanti akan aku kirim penyewa yang baik, harganya baik. Yang dikirim penyewa baik loh saudara. Ya, saya tadi minta, ya kadang-kadang juga takut kan kalau penyewanya misalnya bandar narkoba, orang suka sabu-sabu kan juga serem juga. Tapi orang setelah saya cek ya, orangnya bilang gini, ndak ini orang baik. Waduh.
Luar biasa enggak saudara? Iya. Makanya kalau beriman jangan tanggung-tanggung sudah ya. Jadi yang kedua apa? Hidup tidak dikendalikan apa kata orang. Itu akan membuat saudara tenang. Jadi benar apa kata Tuhan. Yang pertama enggak diombang-ambingkan fakta ya. Faktamu baik buruk saudara jangan bimbang, tenang aja, tenang. Orang mau berbicara sulit, faktanya ndak ada. Mau mimpi bisa harga naik, ndak apa-apa, tetap tenang. Yang ketiga, apa yang hari ini membuat saudara jangan bimbang, tidak khawatir akan hidup. Matius 6 ayat 25, ndak dikendalikan apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara hari ini. Tidak khawatir akan hidup, tidak diombang-ambingkan fakta. Yang kedua tadi, tidak hidup dikendalikan apa kata orang. Jadi ketika kita tidak khawatir akan hidup ini, maka saudara akan jadi tenang. Yang buat kita bimbang karena kita mikir kebutuhan makan minum. Lihat Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, minum, jangan khawatir. Akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting dari makan tubuh, lebih penting dari pakaian? Pandang burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, tapi diberi makan oleh Bapakmu di surga. Hari ini burung diberi makan oleh Bapak kita di surga. Saudara dan saya hari ini pasti diberi makan, itu berbicara Bapak di surga akan mencukupkan kebutuhanmu yang ada di bumi ini, akan makanan, minuman, pakaian dari surga. Surga tidak pernah defisit. Dunia cadangannya bisa defisit, tapi surga tidak pernah defisit. Kita punya cadangan yang selalu surplus. Dunia resesi, Bapak di surga surplus, akan memenuhi kebutuhan kita dari surga. Lihat ya, Bapak di surga itu yang akan memberi makan. Burung itu ternyata hari ini ndak nabur, ndak mengumpulkan bekal. Saksi hidup, burung bisa hidup karena dikirim makanan dari Bapak di surga. Bayangin, kita ini nilainya bukan burung, tapi anak saudara. Anak jelas akan dikirim kebutuhan kita hari ini, hari demi hari. Mana air itu langsung dikirim dari surga dengan caranya. Bukan berarti turun, telur, bukan itu saudara, gula, enggak. Tapi berbicara dia akan punya banyak cara untuk menggerakkan siapapun yang hari ini untuk menolong hidupmu. Karena dia punya banyak stok saudara, tenang aja hari ini ya. Lihat ayat ke-32 itu yang berbicara luar biasa. Hari ini jangan banyak khawatir. Kalau orang khawatir sampai ayat 27 dikatakan, siapa yang karena kekhawatirannya bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupnya, tidak bisa mengubah. Apakah engkau khawatir jalan hidupmu, hutangmu lunas? Khawatir suamimu tidak pulang jadi pulang? Enggak kan? Apakah kankermu ketika engkau khawatir kankermu sembuh, mengubah? Tidak ada. Firman Tuhan berkata, orang khawatir itu tidak menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Tapi waktu engkau percaya, engkau tidak khawatir. Hari ini khawatir dibuang, diganti percaya. Itulah yang akan mengubah jalan hidupmu. Amin. Jadi hari ini yuk kita percaya surga surplus ada pada saudara. Yang penting jangan berdiri di atas fakta. Iman, doa, pengharapan didongkrak terus. Jam doa dongkrak, iman dongkrak,
pengharapan dongkrak. Tiga ini jadi satu kesatuan. Orang benar tidak mungkin lepas dari doa. Orang benar tidak akan pernah lepas dari iman. Orang benar itu tidak akan pernah lepas dari pengharapan. Jujur, orang kalau sakit kanker tidak punya pengharapan, cepat mati, saudara. Orang benar juga seperti itu. Selama dia tidak punya pengharapan, dia akan mengundurkan diri dari Tuhan. Yuk kita lihat, jadi tiga hal ya. Apa saudara, jangan bimbang. Yang pertama, tidak diombang-ambingkan fakta. Yang kedua, tidak dikendalikan apa kata orang. Yang ketiga, tidak khawatir akan hidupmu. Makanan, pakaian, minuman, sudah tidak usah khawatir. Hari ini kita tenang aja. Lihat kebutuhan makan, minum, pakaian. Bapak di surga itu sudah menyediakan. Itu akan dikirim nanti dari surga, seperti ayat yang ke-27 tadi, Matius 6 ayat 27. Engkau melebihi burung-burung di udara. Hari ini percayalah, kita semua akan dipelihara oleh stok surga yang surplus. Tenang aja, diberi makan, berbicara, dipelihara. Di tengah masa sukar kita ini luar biasa ya. Kalau saya bayangkan Tuhan tuh, aduh, orang benar itu luar biasa loh saudara. Bayangin masa susah dipelihara dari surga. Bayangin saudara, mati ya keuntungan. Lo takut apa saudara? Nggak usah takut sudah, tenang aja. Ini rahasia yang kita hari ini bersyukur kita ngerti firman. Yuk lihat ya ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan. Malam ini engkau defisit, Bapak tahu enggak? Tahu. Engkau disakiti hati, hari ini Bapak di surga tahu engkau memerlukan kasih. Hari ini tenang aja, semuanya Bapak tahu. Jadi tiga hal. Yang kedua, poin kedua, satu poin lagi kita selesai. Percaya teguh atau kuat, itu gimana Bu Eli? Yang pertama, buka Yesaya 54 ayat 10. Gampang ya ingatnya ya. Hari ini jangan diombang-ambingkan fakta. Makanya hari ini tidur aja. Suamimu tambah parah, ya tidur aja. Tenang aja, makan aja, sukacita aja, syukuri. JNS, jalani, nikmati, syukuri. Kenapa? Karena engkau sudah tidak diombang-ambingkan faktamu. Faktamu tambah hancur, it's okay. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun kelihatannya berlambat-lambat, tapi dia selalu melakukan dengan kuasanya. Yang kedua tadi apa? Jangan dengar apa kata orang. It's okay. Pendapat pakar ahli dunia, pengalaman hidup yang biasanya kalau terjadi ini sudah tidak usah banyak didengar. Orang beriman tuh ya dengar apa kata Tuhan. Saudara beriman sama Jokowi ya dengar kata Jokowi. Saudara beriman sama bos saudara ya saudara dengar apa kata bos. Lah hari ini malam ini saudara beriman sama siapa? Yakinmu sama siapa? Sama Tuhan Yesus ya dengar aja. Jangan banyak dengar apa kata orang. Dengar Tuhan Yesus. Yang ketiga, jangan khawatir akan hidupmu. Makanan, pakaian, minuman. Yang kedua, Yesaya 54 ayat 10. Percaya teguh itu bagaimana? Yesaya 54 ayat 10. Ayat yang tidak asing. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan tergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Malam ini orang yang percayanya teguh atau kuat itu orang yang tidak beranjak dari Tuhan. Kalau kasih setia dan janji Tuhan, walaupun hari ini keadaan hidupmu tergoncang besar-besaran, sekali lagi ekonomimu boleh digoncang, rumah tanggamu boleh digoncang, kesehatanmu boleh digoncang, masa depanmu boleh digoncang, pekerjaanmu boleh digoncang. Tapi sekali lagi, kasih setia Tuhan, janji Tuhan itu tidak akan pernah beranjak. Artinya dia tetap selalu setiap hari menggerikan kasih setia, janji-janjinya buat saudara. Yang jadi pertanyaannya, kalau saudara kuat, maka saudara tidak akan beranjak
dari Tuhan, saudara akan tetap nempel, saudara tetap akan bangun keintiman. Itu yang pertama. Ciri orang yang hari ini percayanya teguh, dia tidak akan mengendorkan jam doa, baca firman, saudara tidak akan mengendorkan waktu saudara untuk ibadah. Itu ciri yang pertama, orang tidak akan beranjak dari Tuhan. Yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang kedua, tidak banyak melihat fakta. Ya, yang pertama tadi tidak akan beranjak, yang kedua tidak banyak melihat fakta, yang ketiga 1 Korintus 2 ayat 5. Setelah itu selesai. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmatmu, tetapi pada kekuatan Allah. Yang ketiga, tidak memakai hikmatnya manusia. Jangan-jangan 2 plus 5, 5 plus 2 ya dibolak-balik 7, 7, 7, 7. Saudara tidak bisa patok kuasa Tuhan dengan hikmatmu. Tuhan kalau sepi gini ya bangkrut. Tidak bisa, saudara. Hari ini kalau percayamu teguh, maka engkau tidak pakai hikmat manusia, tapi segala sesuatu yaitu pada kekuatan Allah. 2 plus 5 kekuatan Allah jadi 5.000, sisa 12 bakul. Orang sudah mati busuk 4 hari, hikmat manusia ya jadi batang, mayat, debu. Tapi kekuatan Allah bisa membangkitkan orang yang sudah bau busuk hidup kembali. Hari ini mungkin kau berkata, Tuhan, rumah tanggaku sudah hancur, Tuhan, keuanganku sudah hancur, Tuhan, sudah bertahun-tahun sekarang tidak ada jalan keluar. Hari ini jangan pakai hikmatmu. Kalau pakai hikmatmu, nanti saudara hutang onlinemu tambah banyak. Saudara akan minum obat tidurmu tambah banyak, minum obat depresimu tambah banyak. Saudara stres depresinya makin bertambah-tambah. Hari ini jangan pakai hikmatmu, yuk. Makanya kenapa saya selalu ajarin setiap siapapun yang bergabung malam ini, yuk kita semua ambil tindakan sama-sama, relax. Katakan relax. Ini perlu istirahat karena ini tidak diperlukan. Apa yang Tuhan katakan, yuk, firman Tuhan itu tidak pernah salah. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Yuk, malam ini kita mau tidur rileks ya. Sudah dicopot yang namanya pikiran 2552, hutang sana, hutang sini, mau labrak pelakor. Tuhan, kalau tidak dilabrak kurang ajar, tidak tahu diri tuh Tuhan, itu Tuhan kurang ajar, hartaku mau dikuras. Sudahlah, relax. Tidak perlu langkah apapun, karena nanti solusi imanmu adalah kekuatan Allah yang akan membawa saudara lihat mujizat. Makanya Tuhan berkata malam ini, yuk, iman itu jangan bergantung pada hikmatmu, nak. Engkau ini debu. Tidak mungkin kau bisa ciptain solusi. Engkau bukan maha tahu. Aku tidak pernah ciptakan engkau sebagai manusia yang serba bisa, serba tahu, melihat semuanya. Engkau bukan Tuhan. Tapi hari ini iman itu letakkan pada kekuatanku. Aku sanggup membalik keadaan. Kalau hari ini masih proses karena aku lagi membalik hidup karaktermu dari dunia ke karakter Kristus, itu tidak bisa instan. Kalau semua instan, masalahnya selesai, karakter saudara parah. Karakter saudara bukan Kristus, tapi karakter dunia, karakter iblis. Dagingmu menyala-nyala, bukan rohmu. Makanya sabar. Yang dibalik Tuhan terlebih dahulu, yang di dalam ini loh. Di dalam ini dibalik. Ini tidak bisa instan, saudara. Please
Berikan Tuhan waktu. Dia tidak bisa instan merubah karakter kita yang ada di dalam. Badai yang di luar itu sekejap seketika pasti tenang, redup sekali. Tapi badai yang ada di dalam hidupmu itu tidak bisa sekejap. Makanya kasih waktu sama Tuhan. Hari ini yuk relax. Hikmatmu tidak diperlukan sama Tuhan. Hikmatmu sama kekuatan Allah. Kekuatan Allah jelas jauh lebih besar. Engkau tidak pernah pikir hari ini dia sudah lakukan sesuatu yang spektakuler, karena kekuatan Allah itu tidak ada tandingannya. Masalahmu boleh kacau, boleh raksasa, tapi kekuatan Allah tetap sanggup mengalahkan Goliat-Goliatmu malam ini. Amin. Yang terakhir, yuk fokus dengan janji Tuhan. Ibrani 10 ayat 23 dan 36. Setelah itu kita selesai, kita berdoa ya. Yuk, Ibrani 10 ayat 23 dan 26. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Diulangi saudara, marilah kita teguh. Artinya gini, tekun aja berharap, karena yang janji itu setia. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi hari ini kita ini tunggu. Sebuah janji pasti digenapi, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi yang Tuhan mau hari ini, kita ini tekun aja berharap. Sudah, apapun terjadi, pengharapanmu bukan sama manusia. Hari ini engkau sabar karena engkau tekun berharap kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu hari ini tekun menantikan waktunya Tuhan. Yang ketiga, yaitu tekun melakukan kehendak Allah. Jadi kalau fokus sama janji Tuhan, tidak usah mempercepat waktunya Tuhan. Yang penting hari ini tekun aja berharap, tekun aja menantikan waktunya Tuhan, karena janji itu pasti. Setelah kamu melakukan kehendak Allah, baru kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi hari ini sebelum lihat janji, Tuhan mau kita lakukan kehendak Allah dulu. Ya kalau kehendak Allah memang saudara masih dapur apinya mau diperbesar, tidak usah mempercepat waktunya Tuhan. Saudara tekun aja pokoknya, ya sudahlah, lihat janji Tuhan itu pokoknya berharap terus sampai janji itu digenapi. Selama belum digenapi seperti Abraham sampai umur 100 saudara, baru lihat janjinya Tuhan. Kira-kira umur 90 Abraham itu bisa protes sama Tuhan. Mungkin dia bisa mengundurkan diri, dia bisa kendor imannya. Lihat faktanya, Sarah sudah mati haid, nenek-nenek kandungannya tertutup, kondisi nenek-nenek sudah sangat lemah. Kira-kira Abraham mengundurkan diri enggak? Kendor enggak? Oh pasti. Kalau itu zaman kita seperti Abraham, kita tidak mungkin teguh seperti Abraham. Tapi waktu kacamatanya dia cuma lihat fokus sama janji Tuhan. Dia tidak melihat keadaan Sarah yang begitu lemah, mustahil, nenek-nenek. Dia cuma berkata, aku akan tekun berharap, aku akan tekun menantikan waktunya Tuhan. Walaupun umurku sudah expired, aku akan tekun. Kalau itu memang kehendak Allah, aku harus menantikannya dengan sabar, karena dia punya janji yang lebih banyak. Aku tetap akan tinggal di dalam prosesnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati 3 hal malam ini. Mulai yang lagi pikirannya kacau, yuk kita hidup hari ini bukan hikmatmu loh. Tuhan tidak perlu hikmatmu untuk buat mujizat. Dia sudah punya cara, kekuatan yang akan menggenapi janjinya. 3 hal saudara apa? Tadi jangan bimbang, percaya yang teguh ya, penuh keyakinan. Yang ketiga, fokus kepada janji Tuhan. Hari ini kita mau berdiri menang atas badai, pasti. Bu Eli pasti. Saudara jangan takut. Kalaupun belum terjadi, itu kehendak Allah, tenang aja.
Orang yang kehendak Allahnya hari ini sabar menantikan waktu Tuhan. Itu kenapa? Karena janji Tuhan di dalam Alkitab bukan hanya satu janjinya. Banyak nanti janji yang saudara tidak pernah pikirkan Dia sediakan buat orang benar. Selamat beristirahat, selamat tidur. Yuk, rileks ya. Saudara yang tadi tegang, sudah siap-siap obat penenang, obat tidur. Malam ini Tuhan mau makin tenang, makin rileks, makin melihat jalannya Tuhan. Saudara ndak usah panik, saudara ndak usah hari ini depresi. Hari ini kita belajar untuk jangan bimbang, penuh keyakinan. Hari ini fokus kepada janji Tuhan. Ini kunci untuk menang atas badai. Tuhan Yesus memberkati. Besok malam Zoom libur. Kalau saya ada waktu, saya akan live ya. Saya berusaha untuk memberikan firman dan firman selama saya ada waktu, karena saya nggak mau kekuatan hari ini saudara dicuri oleh iblis. Saya berharap dengan firman yang saya tabur, saya mau memberikan kekuatan setiap hari lewat firman, supaya saudara ndak ditelan sama iblis. Yuk, kita mau nelen iblis, bukan ditelan oleh iblis, karena saudara jadi orang yang kuat, bukan berdiri di atas fakta. Faktamu boleh hancur, tapi engkau orang benar yang tidak pernah mengundurkan diri, berdiri di atas iman. Saudara yang punya masalah pergumulan malam ini, yuk kita mau lakukan langkah profetik. Saudara hari ini boleh taruh tangan saudara ada di dada. Mungkin saudara punya masalah tentang keuangan, tentang apapun, rumah tangga, tentang hari esok, tentang anak-anak. Kita percaya bahwa malam ini Tuhan mau kita semua sudah meletakkan masalah kita di dalam iman kita. Apa yang jadi imanmu? Pekerjaanmu diberkati, saudara boleh katakan, usahaku diberkati, rumah tanggaku dipulihkan, anak-anakku Tuhan, aku percaya janjimu, keturunan orang benar itu akan diberkati. Bahkan anak-anakku akan menjadi muridmu, kesejahteraan mereka berlimpah-limpah. Bahkan hikmat 10 kali lipat lebih pintar akan menyertai anak-anakku. Engkau sudah sediakan jodoh pekerjaan yang baik buat anak-anakku. Terhadap suamiku juga Tuhan, aku percaya bahwa suamiku akan jadi imam. Dia akan menjadi imam yang benar. Dia akan menjadi kepala rumah tangga. Dia akan menjadi suami yang baik, papa yang baik. Istri-istri juga, istriku akan jadi penolong yang baik. Istriku akan menjadi seorang penolong yang kuat imannya, yang tetap berdiri teguh di tengah badai. Percayalah malam ini, ketika kau berdiri di atas iman, maka firman Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Aku akan melakukan janjiku bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan hikmat akal budimu, tapi dengan kuasaku. Terima kasih Bapa, biarlah malam ini kami mau istirahat. Terpuji namamu Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat istirahat. Tidak boleh panik. Besok sudah ada sesuatu yang terbaik waktu engkau berdiri di atas iman. Jangan pakai hikmat ya. Relax. God bless.